Yang saya hormati anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku kelas 7 sebelumnya. Pada kesempatan pagi yang cerah hari ini, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, tapi kita mulai lagi dari bab Thaharah. Adakah di antara kalian yang tahu mengenai Thaharah? Kalau tidak ada, saya buatkan peta konsep sesuai yang ada di PowerPoint. Pada hari ini kita harus belajar. Yang pertama, paling enggak nanti kalian semua itu tahu pengertian dari Thaharah. Yang kedua, pengertian bersuci. Yang ketiga, pengertian hadas. Yang keempat, pengertian wudhu. Dan yang terakhir, tayamum. Pengertian Thaharah didengarkan ya, tidak usah saya ulang. Sekali lagi, sudah saya buatkan peta konsep yang ada di PowerPoint untuk memudahkan kita mengingat agar kita tidak lupa, walaupun sejatinya manusia itu tempatnya lupa. Peta konsep tadi untuk memudahkan kita mengingat-ingat ya pelajaran pada kesempatan kali ini. Thaharah secara lugot, secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata tahura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, Thaharah adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Sampai di sini dari pengertian Thaharah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengertian bersuci. Secara umum berarti itu luas ya. Kalau sempit berarti itu tidak luas. Secara umum, para ahli fikih membagi Thaharah atau bersuci menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Yang pertama, ingat-ingat. Yang pertama, bersuci dari hadas. Dan yang kedua, bersuci dari najis. Nanti dikupas setelah ini apa itu hadas, apa itu najis, lebih detailnya. Secara umum ya, berarti bersuci dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Lahiriah berarti bersuci yang bersifat tampak oleh panca indera, sedangkan bersuci yang bersifat batiniah yaitu bersuci yang tidak tampak oleh panca indera. Bersuci yang bersifat lahiriah
yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sekali lagi, saya ulangi. Bersuci yang bersifat lahiriah yang tampak oleh mata, yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah yang tidak tampak oleh panca indera, tampak oleh panca indera adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, serta hasud. Apa itu hasud? Dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi bersuci tadi ada dua, yang bersifat lahir dan juga bersifat batin. Lahir berarti yang tampak oleh panca indera seperti membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal dari segala kotoran dan najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batin yang tidak tampak oleh panca indera, yaitu membersihkan segala sesuatu, membersihkan yang ada dalam diri atau jiwa kita dari sifat maksiat seperti syirik, takabur, dan hasud. Selanjutnya, bersuci, masih dalam hal bersuci. Alat-alat bersuci. Yang pertama adalah air. Kalian tahu air? Ya, kalau tahu tidak usah saya jelaskan. Air suci dan menyucikan. Ya. Istilah fikih menyebutkan tohir mutohir. Tohir itu artinya suci, mutohir mensucikan. Air suci yang menyucikan. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan. Apakah ada air suci tidak mensucikan? Ada, nanti dibahas setelah ini. Contohnya air mutlak, air suci mensucikan, yaitu air hujan, air es, dan air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Air yang bersifat suci mensucikan disebut juga ma'un mutlak atau air mutlak. Contohnya tadi ya, air hujan, air es, dan air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Yang kedua, alat untuk bersuci ya, yaitu air suci dan tidak menyucikan. Merupakan air atau zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Air mutanajis, air yang terkena najis. Air musamas, air yang dipanaskan atau terkena matahari terus menjadi panas, seperti besi dimasukkan ke dalam air yang terkena matahari akan menjadi panas. Yang ketiga setelah air tadi ya, yaitu debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum. Ingat lagi, tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Sakit wong loro ora kena ora wudhu tapi kudune tayamum. Musafir itu bepergian untuk sesuatu yang tidak maksiat, berarti boleh untuk tayamum.
musafir bepergian jaraknya kurang lebih 90 km atau marhalatain. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlahnya sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering, sebab akan sulit untuk dibersihkan. Berarti ketika kalian mengeluarkan air besar, segera itu juga kalian bersihkan dengan batu minimal 3 kali. Tidak boleh menunggu sampai kering. Karena apa? Dikhawatirkan apabila kalian membersihkan memakai batu terlalu kering, nanti sulit untuk dibersihkan. Terus yang kita bahas adalah hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Sekali lagi, hadas kecil, cara mensucikannya atau cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hukum wajib bersuci. Seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mahdoh. Oleh karena itu bersuci hukumnya wajib. Yang kedua, sebab-sebab hadas kecil: keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, hilang akal, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang selanjutnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hadas besar, kalau tadi itu hadas kecil, berarti hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita bahas hadas besar. Hadas besar, hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar yaitu berhubungan suami istri, keluarnya mani, meninggal dunia, datang bulan atau menstruasi, dan juga nifas. Rukun wajib mandi besar: yang pertama niat, yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, yang ketiga menghilangkan najis kalau ada di badan. Kalau yang ada yang menempel di badan harus dihilangkan. Itu rukun wajib mandi besar. Sunnah mandi wajib: yang pertama membaca basmalah. Basmalah tahu ya, bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Yang selanjutnya yaitu disunnahkan berwudu sebelum mandi besar. Yang selanjutnya menggosok seluruh badan dengan tangan. Yang selanjutnya berturut-turut tidak berselang waktu. Artinya langsung diselesaikan pada waktu itu juga. Tidak boleh adus agak ngebjur rambut terus tinggal lungo metu ento. Langsung diselesaikan pada waktu itu juga. Itu merupakan kesunahan mandi. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi ketika kalian tadi masuk kategori hadas besar, kalian dilarang untuk yang pertama itu sholat, yang kedua tawaf. Sholat ra entuk, tawaf ya ora entuk. Yang selanjutnya memegang mushaf dan membaca Al-Qur'an. Itu juga tidak diperbolehkan ketika kalian sedang dalam posisi hadas besar. Iktikaf, tengok-tengok neng masjid juga tidak boleh. Khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa. Yang terakhir,
sujud tilawah. Itu dilarang ketika kalian sedang hadas besar. Najis. Najis, kalian pernah dengar kata-kata najis, tapi tidak tahu pengertian dari najis itu apa. Najis secara lugat, secara bahasa merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Madhab 4. Kalian tahu Madhab 4 ya? Ada Madhab Imam Syafi'i di situ, Imam Ahmad bin Hambal atau terkenal dengan Madhab Hambali, Imam Abu Hanifah atau terkenal dengan Madhab Hanafi, dan yang terakhir Imam Maliki yang terkenal dengan Madhab Maliki. Najis ya, najis itu sesuatu yang kotor. Adapun yang termasuk najis, yang pertama tinja, yang kedua madi, yang ketiga madi, yang keempat darah binatang, yang kelima muntah, yang keenam air kencing, yang ketujuh madi lagi, yang kedelapan darah binatang, yang kesembilan bangkai binatang, yang kesepuluh binatang yang bagian tubuhnya terpotong. Macam-macam najis. Dengarkan sekali lagi, macam-macam najis. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah. Najis yang termasuk mukhafafah itu najis yang tergolong ringan, seperti air kencing bayi. Cara menyucikannya pun cukup ringan, yaitu cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Najis yang kedua yaitu najis mutawasito. Yang mana najis mutawasito ini najis yang masuk kategori sedang, seperti darah, nanah, muntah, bangkai, minuman yang memabukkan. Najis mutawasitoh sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah. Ainun berarti yang terlihat oleh mata, yang kelihatan bentuknya, yang kelihatan wujudnya, itu masuk kategori najis mutawasitoh ainiyah. Yang tidak tampak oleh mata atau yang terkenal dengan istilah najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat bentuknya, wujudnya tidak terlihat. Ya, yang terakhir yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah yaitu masuk dalam kategori najis yang berat atau najis yang sangat amat besar, yaitu najis dari anjing, babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah, bangkainya. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah. Wudu. Wudu ki janjane apa to cah? Mbok lakoni bendina, mbok lakoni nek ape arep salat, kowe janjane reti apa ora? Nah, arti kita terangke. Secara bahasa wudu berasal dari kata tawadu'a. Tawadu'a ya tawadu'u. Wudu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Syarat sah wudu yang pertama Islam. Nak kowe Islam berarti wudumu sah. Mumayyiz atau tamyiz sah, menggunakan air suci yang mensucikan, bukan yang suci tidak mensucikan. Yang digunakan untuk wudu yaitu air suci mensucikan. Apakah ada air suci yang tidak mensucikan? Ada. Contohnya tadi dia ya, air kelapa, air Fanta, Sprite dan lain sebagainya. Tidak dalam keadaan berhadas besar. Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh, seperti cat, getah dan sebagainya.
Rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki kuwi nak corone wong gini dhewe kuwi polok. Yang terakhir yaitu tertib. Jadi dari 1, kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh saling lancang-lancangan, harus urut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1 tidak boleh langsung ke 5, tidak boleh langsung ke 4, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus urut, tertib. Tayamum. Secara bahasa tayamum memiliki makna al-qasdu. Al-qasdu balik makosidana, kosoda berarti secara bahasa itu berarti kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah adalah menyapukan tanah atau debu yang baik atau suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi ya. Jadi ketika kalian mau wudhu tidak ada air, ketika kalian mau mandi tidak ada air, maka sebagai gantinya, sebagai ganti dari wudhu dan juga mandi tersebut, kalian boleh melakukan tayamum. Tayamum tadi apa? Tayamum secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan. Secara istilah yaitu menyapukan tanah atau debu yang suci atau yang baik ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Jadi tidak sembarangan orang itu diperbolehkan tayamum. Jedumah terus ndak ono loro sithik terus tayamum, ndak ono banyu sithik tayamum, itu. Jadi ada sebab-sebab kenapa orang itu diperbolehkan tayamum. Yang pertama karena orang tadi sakit. Misalnya kalian sakit, apabila kalian melakukan wudhu atau sakit kalian itu terkena air, maka sakit kalian bertambah parah, gak mari-mari, dikhawatirkan nanti sembuhnya itu lama, maka sakit yang demikian itu diperbolehkan untuk diganti dengan tayamum. Yang kedua dalam perjalanan, tadi yang disebutkan di depan, musafir. Misalnya kalian dalam pesawat yang mana sudah memasuki waktu sholat, apabila kalian di pesawat tidak ada air kan di pesawat, jadi kalian boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Yang ketiga tidak menemukan air. Tak contohno iki gone dhewe musim kemarau. Kemarau itu berarti tidak ada hujan, panasnya banter, golek banyu angel, umbah-umbah wae angel, ge ngombe angel, maka kita diperbolehkan bertayamum untuk mengganti wudhu atau mandi kita. Syarat tayamum ya, syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama ada halangan sehingga boleh tayamum. Misalnya sakit, sudah masuk waktu sholat. Jadi gini bedanya tayamum dan wudhu. Kalau tayamum itu digunakan sekali untuk sholat. Misalnya kalian mau tayamum untuk sholat duhur, berarti nanti asar kalian tayamum lagi. Tapi kalau wudhu, selama kalian tidak hadas, tidak terkena najis, maka wudhu tersebut masih bisa digunakan untuk sholat duhur, ke sholat asar, bahkan ke sholat maghrib.
selama tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu kalian. Itu bedanya tayamum dan wudhu secara garis besar. Sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada. Misalnya kalian hidup di geneng, golek banyu ning geneng kangelan, golek ning tangga desa dak ana, golek ning tangga kecamatan gak ana, golek ning kabupaten dak ana. Bahkan tidak ada suplai air bersih dari pihak pemerintah, maka kalian dianjurkan untuk tayamum. Yang syarat selanjutnya yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci. Yang terakhir yaitu menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Contohnya, ketika kalian mau tayamum, di tangan kalian kok ada kotoran, maka kotoran tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang nomor 3 yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum. Yang pertama, niat. Niat itu di dalam hati. Lah niate piye? Tak baleni nah. Lah niate piye? Kita tak kandhani awakmu. Niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati. Nara iso secara Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, yang penting kalian nih niat itu dalam hati, yang penting kalian niat. Nawa itu tayamum listibahati sholati, niat ingsun tayamum sebagai pengganti sholat, listibahati sholati. Ngono nape adus juga melakukan niat sedemikian hingga sedemikian yang tadi ya. Yang kedua, menyapu muka dengan debu. Ya, sama halnya ketika kalian mau wudu. Ya, yang dimulai itu memanabiti sya'ri, mulai dari nggontukule rambut sampai sini. Ya, bawah janggut. Yang selanjutnya menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Berarti siku sikut itu siku. Ya, tidak oleh kurang, harus itu sampai siku. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Jadi berniat ora kena langsung tangan, harus menyapu muka terlebih dahulu dengan debu. Maksudnya dikira-kira misalnya di kelas ada debu yang dianggap suci, maka kalian diperbolehkan menggunakan debu di dalam kelas tersebut untuk pengganti wudhu. Misalnya di dalam kamar, kalian yakini di dalam kamar kalian ada debu, maka bisa dipergunakan untuk tayamum. Sunnah tayamum. Yang pertama membaca basmalah seperti tadi ya. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah hukumnya. Yang kedua, mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel menjadi tipis. Yang ketiga yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Yumna dulu baru yusra. Yang terakhir membaca doa setelah tayamum, sama seperti doa setelah wudu. Udah tahu ya doa seperti wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa maj'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu doa wudu dan juga doa tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Saya ulangi. Jadi tayamum itu juga bisa batal sama halnya dengan wudu. Yang pertama, semua perkara atau semua hal yang membatalkan wudhu sama dengan membatalkan tayamum. Misalnya kalian setelah tayamum kok pipis, berarti tayamum kalian batal. Bertayamum kok kalian berarti tayamum kalian batal. Karena tadi hal-hal yang membatalkan wudhu salah satunya itu keluar
segala sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, ada air sebelum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air. Saya contohkan, hari ini seminggu belakangan ini desa kita panas, desa sebelah panas, nggak ada air, di kecamatan nggak ada air, suplai dari pemerintah nggak ada air. Sholat zuhur tiba waktunya, kalian tayamum karena tadi tidak ada air ya, kekeringan. Tiba-tiba setelah sampean dapat 1 rakaat, turun hujan yang sangat amat deras. Hujan tersebut bisa dipakai untuk wudhu, maka tayamum kalian batal. Yang ketiga, murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Ya, cukup demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.